Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran mengenal Tanah Perjanjian bagian yang ke-9. Sebelumnya mari kita naikkan satu buah pujian kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak
Saudara, mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu telah kami rasakan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, mari Engkau singkapkan hati kami, pikiran kami untuk lebih mengenal lagi tanah perjanjian yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita ada dalam kelas ke-9. Wow, luar biasa ya. Saya mengapresiasi saudara yang terus mengikuti kelas ini. Kalau boleh bisa dibagikan deh kepada teman-teman yang lain supaya kita belajar tanah perjanjian. Ada satu hal yang indah ketika kita belajar tentang tempat ini, karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang melakukan ziarah. Walaupun kita mungkin belum pernah ke sana, tetapi ketika kita mulai melihat ini, ada rasa syukur, ada rasa iman kita dikuatkan, ada juga kerinduan untuk bisa hadir secara langsung di sana. Itu adalah sebuah berkat yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita ya. Jadi sesuatu yang indah boleh kita rasakan. Saudara, minggu yang lalu kita sudah mengunjungi, kita berlayar di Danau Galilea ya, danau yang diberi atau punya banyak nama. Ada dan diberi nama juga Danau Kineret, Genesaret, ada yang disebut dengan Danau Tiberias ya, itu semua nama-nama yang diberikan untuk danau itu. Nah, Danau Tiberias itu ada di daerah Galilea. Nah, makanya salah satu nama dari danau tersebut adalah Danau Galilea atau the Sea of Galilea, Laut Galilea. Nah, saudara, kita akan menuju ke sebuah tempat. Kali ini saya ingin mengajak saudara ke tempat yang sangat-sangat spesial ini. Saudara, ini tempat yang luar biasa. Saya sangat suka mengunjungi tempat ini, saya 2 kali saya ke tempat itu dan selalu mendapatkan urapan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Nah, tempat ini tempat yang disebut dengan Gunung Tabor. Ya, ini menjadi sebuah tempat yang indah. Ada sebuah gereja di atas Gunung Tabor ini. Gunung ini sangat tinggi, cukup tinggi saudara. Nah, di atas puncak gunung persis, ya ini ada foto udara saya berikan untuk saudara. Ada sebuah gereja yang sangat spesial, yaitu The Church of the Transfiguration atau gereja transfigurasi. Apa yang terjadi di tempat ini sampai dibuat gereja yang sangat megah di atas puncak gunung ini saudara. Nah, kita akan melihat dulu, ini letaknya tidak jauh dari Danau Galilea. Jadi kalau saudara keluar dari Danau Galilea, saudara akan langsung melihat, perhatikan, gunungnya cukup terlihat jelas. Jadi kalau saudara menuju ke sana, sudah akan terlihat seperti mungkin orang Jogja melihat Gunung Merapi, ya seperti itulah Magelang, Klaten atau daerah Jogja langsung melihat Gunung Merapi itu tampak. Ya, tampak terlihat dengan jelas gunungnya. Nah, gerejanya itu ada persis di atas paling puncak, saudara. Jadi pastinya anginnya cukup kencang dan kalau saudara bulan Februari, Maret ke sana cuaca udara sangat dingin ya. Jadi angin, windy sekali, angin karena di puncak gunung. Ini sebuah tempat yang indah. Saya kasih panah warna merah, itu adalah lokasi gereja Church of the Transfiguration atau gereja transfigurasi. Saudara, nah ini dalam jarak dekat gerejanya, sekali lagi saya 2 kali ada di tempat itu, sungguh sangat merasakan betul-betul urapan Allah dan saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Nah, ini gerejanya, itu ada saya ya, ngebolang ya, saya ke sana untuk menikmati hadirat Allah, memimpin tur untuk menikmati hadirat Tuhan dan beribadah di sana. Saya khotbah di tempat ini. Saudara, perhatikan, nah gereja ini terletak di Gunung Tabor. Gunung Tabor terletak di sebelah utara negara Israel.
tepatnya di ujung timur lembah Yizreel. Perhatikan, 17 km sebelah barat Danau Galilea. Jadi kalau Jogja Kemuntilan atau Magelang Kemuntilan gitulah ya, 17 kiloan. Jadi 17 kilo menuju ke dari Danau Galilea ke Gunung Tabor ini, saudara. Nah, kalau sekarang kita ke sana, saudara akan lebih mudah karena sekarang ada jalan yang bisa ditempuh dengan mobil. Tapi bis kita mesti turun di bawah. Nah, kita akan ganti dengan mobil-mobil khusus untuk dibawa naik ke Gunung Tabor ini, ke puncaknya. Jalannya kecil, berkelok-kelok dan tajam. Ngeri sekali, sangat ngeri ya naik mobil di sana. Waduh, ini kalau supirnya tidak ahli bisa masuk jurang ya, karena tidak ada pembatas kiri kanan dan rata-rata kan untuk naik karena tanjakannya tinggi jadi orang ngebut begitu. Ngebut dan yang dari atas juga turunnya sangat tajam jadi mereka tidak bisa pelan. Jadi kalau berpapasan di tikungan, waduh sangat menakutkan ya. Tetapi ini jauh lebih baik karena dulu ya belum ada jalan ini. Orang kalau mau menuju ke gereja ini harus mendaki 4.340 anak tangga. Jadi wow, ini hanya olahragawan, orang-orang dengan stamina yang baik yang bisa sampai ke puncak ya. Kalau kita mungkin yang tidak biasa olahraga, orang-orang tua mungkin akan menyerah ya. Tapi lihat di sini sekarang bisa naik mobil. Jadi kita naik mobil kecil itu memang mobil khusus. Jadi bukan mobil umum, khusus yang akan membawa. Jadi mereka shuttle, naik turun dan puluhan. Jadi setiap menit lah, setiap 5 menit bisa kita nunggu mobil-mobil itu untuk mengantar dan mengembalikan kita di semacam stasiun bisnya. Nah saudara, ini adalah sebuah tempat yang indah. Gedung gereja di belakang saya ini adalah gedung gereja yang disebut dengan Church of the Transfiguration atau gereja transfigurasi. Nah mungkin saudara bertanya, Pak apa sih yang terjadi di peristiwa itu? Kenapa ada gereja di puncak gunung? Mari kita akan lihat kisahnya. Yuk kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 26. Walaupun panjang saya akan baca ya, supaya kita bisa memahami atau mengerti kisah ini. Baik, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Jadi Yesus ngajak 3 muridnya, Yakobus, Petrus, Yohanes untuk berdoa naik ke puncak gunung. Nah gunungnya ditafsir adalah gunung ini. Segala kesaksian, baik para murid-murid, baik tradisi Yahudi menyebutkan bahwa gunung yang disebut adalah Gunung Tabor. Saudara, ketika ia sedang berdoa, perhatikan, ini yang disebut dengan the transfiguration atau transfigurasi. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya ini, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, yaitu Musa dan Elia ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, ada sebuah kisah yang indah di dalam Alkitab, saya percaya saudara pernah membacanya,
atau jangan-jangan kita melewatkan peristiwa ini. Saudara, mari kita akan lihat ada sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Yesus bertransfigurasi. Saudara, ketika Yesus mengajak 3 muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa, rupanya karena gunung ini tinggi, kelelahan, maka Petrus, Yakobus, Yohanes tertidur karena capek. Nah, rupanya ketika Yesus berdoa, Alkitab menceritakan Yesus mengalami transfigurasi. Yang di Alkitab menuliskannya adalah Yesus berubah rupanya. Rupa Yesus berubah, Yesus tiba-tiba bercahaya, bersinar-sinar, begitu terang, dan itu rupanya membangunkan Petrus dan teman-temannya, sehingga ketika Petrus melihat, mereka memberikan kesaksian, rupanya bukan hanya Yesus yang dia lihat, tetapi ada 2 sosok yang sangat dikenal di Israel. Nah, cara mereka mengenal bagaimana? Karena mereka kan berbeda generasi, ya. 2 sosok itu adalah Musa dan Elia. Bagaimana mereka bisa mengenal sosok ini? Saya nggak tahu persis, tapi saya yakin bisa saja pewahyuan Roh Kudus, bisa saja memberikan tanda-tanda khusus, ya. Atau Yesus sendiri memanggil 2 orang ini dengan sebutan nama mereka. Ada beberapa penafsiran, tetapi yang pasti murid-murid itu tahu 2 sosok ini adalah figur yang sangat dikenal oleh mereka, yaitu Musa dan Elia. Nah, ketika mereka melihat transfigurasi Yesus yang bercahaya-cahaya itu, dan kemudian ketika mereka melihat 2 sosok ini, Musa dan Elia, maka mereka berkata, "Guru, kami sangat senang ada di tempat ini." Itu sebabnya biarlah aku akan bangunkan 3 kemah. 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untuk Elia, 1 kemah untuk engkau. Saudara, maka Yesus berkata enggak, dan Alkitab berkata bahwa mereka kemudian meninggalkannya. Petrus enggak tahu apa dia sampaikan, tapi yang pasti begini, tidak terjadi peristiwa itu, yaitu mereka membangun tenda. Kenapa? Karena Yesus harus melaksanakan tugasnya, yaitu menyelesaikan karya keselamatan. Jadi Yesus harus turun. Jadi itu memberikan kita pelajaran, pengalaman rohani tidak boleh membuat kita berhenti dari perjalanan iman kita. Harus kita terus ya untuk maju, go to the next level, menuju ke level berikutnya. Jadi buat murid-murid, mereka merasakan aduh tempat ini indah ya, tak bikinin tenda saja supaya kita bersama-sama dengan mereka dalam kemuliaan terus, tidak perlu turun. Tapi Yesus berkata ya tidak boleh begitu kan, artinya kemuliaan, pengalaman rohani tidak boleh membuat kita berhenti dari kita mengejar pengalaman-pengalaman rohani yang lain. Jadi kalau saudara pernah mengalami mujizat, saudara sembuh dari sakit, dipulihkan keuangan dari kebangkrutan, keluarga dipulihkan, saudara jangan berhenti pada satu peristiwa, tapi terus lanjutkan. Lihat, Yesus tidak mengizinkan mereka membangun tenda. Kenapa? Karena Yesus ingin mereka sadar bahwa ini bukan akhir perjalanan rohani mereka. Yesus harus ke Yerusalem menuntaskan amanat dari Allah Bapa, dan Yesus harus disiksa, disalibkan, dan dibunuh. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa yang kita pelajari dari ketika Petrus ingin membuat tenda bagi Yesus dan Musa serta Elia. Saudara, mari kita akan lihat, jadi gereja yang ada di puncak Gunung Tabor itu dibangun oleh gereja Basilika ya. Jadi di puncak gunung ini terdapat gereja Basilika Transfigurasi serta biara Fransiskan. Jadi ada 2 kepentingan di sana atau 2 organisasi yang mengelola tempat ini, yaitu biara Fransiskan dan biara Basilika Transfigurasi. Nah, sejak abad ke-3 Masehi, gunung ini telah berdiri 3 kapel yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus, Musa dan Elia. Perhatikan, tetap dibangun tempat ini sebuah kapel atau 3 buah kapel, yaitu kapel Yesus, kapel Musa, dan kapel Elia. Dibangun pada abad ke-3 Masehi. Nah, di zaman perang salib,
ketiga kapel ini disatukan menjadi sebuah basilika yang indah, sebuah tempat yang indah, tempat yang luar biasa, tempat yang hari ini kita bisa saksikan tiga biara itu menyatu, saudara ya. Jadi, nah tembok-tembok maupun bangunan kokoh yang berdiri sampai sekarang ini berasal dari abad ke-12 dan hingga abad ke-13. Bayangkan ya, di abad ke-12 ya kira-kira 1200-an sekian, terupanya bangunan ini sudah ada, saudara, sudah dibangun sedemikian megahnya dan tidak berubah sampai sekarang, hanya perawatan-perawatan tertentu. Jadi luar biasa ya, mereka sudah bisa membangun di abad 12, abad 13, mereka sudah bisa membangun sebuah tempat yang begitu indah. Nah, saya memberikan keterangan di situ. 3 kapel itu, yaitu kapel Elia, kapel Yesus, dan kapelnya Musa. Ini ada di dalam sebuah gedung yang kita lihat bersama-sama. Nah saudara, mari saya akan ajak saudara masuk ya di dalamnya. Yuk kita masuk melihat di dalamnya. Ada di dalam itu, kalau di tengah itu kapel Yesus, itu ada lukisan Yesus dan Musa dan Elia itu ya. Dan di samping kanan itu ada kapel Musa, gambarannya ada seorang yang memegang loh batu, nah itu pasti Musa lah ya. Nah di sebelah kiri itu ada satu pribadi sosok yang ada kereta berapi, nah itu pasti Elia, saudara. Jadi itu kapel Elia, kapel Yesus Kristus, dan kapel Musa ya. Jadi itu sebuah tempat yang di dalam suasana dalam 3 kapel itu dari gereja Transfigurasi. Saudara, sebuah tempat yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Nah, saya ingin membagikan video ini buat saudara. Saya bukan pembuat video yang baik, jadi maaf gambarnya agak sedikit menceng-menceng, ya miring-miring. Tetapi ya setidaknya kita melihatlah gambarannya seperti apa. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, saya ada di sebuah gereja yang penting di dalam kekristenan kita, dalam iman kita, yaitu gereja yang disebut dengan gereja Transfigurasi. Alkitab menyatakan bahwa Yesus pernah mengundang 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk berdoa di sebuah tempat di Gunung Tabor. Dan di Gunung Tabor itu kemudian Yesus mengalami perubahan yang disebut dengan transfigurasi. Wajahnya berubah menjadi putih, pakaiannya berkilauan, dan dia didatangi oleh 2 tokoh yang sangat penting dalam Alkitab, yaitu Musa dan Elia. Dari tempat itu, hari ini kita melihat dibangun sebuah gereja yang sangat bagus. Kita bisa lihat sama-sama. Apa yang kita pelajari di sini? Di sini kita melihat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia, sehingga dia menunjukkan betul-betul kuasanya, bahwa dia memiliki sebuah penampilan yang lain, yaitu wajah yang bercahaya, pakaiannya bagaikan kilat. Satu hal yang indah menunjukkan bahwa dia Tuhan. Dan kedatangan Elia dan Musa menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang masa lalu dalam kehidupan kita. Karena mereka ada di generasi yang berbeda. Musa dan Elia pun ada dalam generasi yang berbeda. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan yang memegang masa lalu kita, masa hari ini, dan juga masa depan kita. Dari tempat ini saya menyampaikan bahwa mari kita bertumbuh di dalam iman kita, semakin lekat dengan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oke, sebuah tempat yang kita bisa lihat lewat video yang kita barusan lihat. Ya, kita udah punya gambarannya lah. Begitu indah, begitu bagusnya tempat itu, saudara. Nah, saudara, saya ingin lanjutkan buat kita semua. Saudara, transfigurasi Yesus Kristus adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Jadi, seorang teolog menyebutkan begini, inilah puncak spiritual Yesus ketika di bumi ini. Jadi puncak spiritual Yesus bukan ketika dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, yang menunjukkan bahwa dia Tuhan, bukan. Puncak spiritualitas Yesus terjadi di Gunung Tabor ini. Kenapa?
dia menunjukkan bahwa dia bukan manusia, tapi Allah, terbukti dengan transfigurasi atau perubahan muka, perubahan bentuk dirinya. Jadi Yesus bukan seperti apa yang kita lihat dalam gambar-gambar, rambutnya panjang, berjenggot, tapi kemuliaan Allah sungguh-sungguh terjadi. Sehingga murid-murid bisa melihat Yesus dalam rupa yang lain. Yesus dalam bentuk yang lain. Nah, ini bentuk kealahannya. Itu sebabnya seorang teolog memberitahu kita bahwa ini adalah puncak spiritualitas Yesus. Jadi sangat-sangat luar biasa. Mengapa saya begitu merasakan hadirat Allah di sana? Karena saya secara iman percaya bahwa kealahan Yesus terjadi sungguh-sungguh dirasakan di puncak Gunung Tabor itu. Ketika dia berubah rupa, berubah bentuk. Ya, dengan cara mukanya bercahaya-cahaya, dan yang luar biasa Yesus dijumpai oleh dua sosok yang sangat penting di Israel, yaitu Elia dan Musa. Ini adalah dua tokoh nabi terbesar di Israel, saudara. Jadi mereka mendatangi Yesus dan bercakap-cakap, dan Alkitab menyebutkan tadi Yesus sedang menceritakan untuk rencana penyelesaian jalan salib atau misi keselamatan yang Yesus sedang akan lakukan. Dia menceritakan kepada dua sosok ini, saudara. Nah, enggak ngerti apa yang mereka bicarakan, saudara, tapi Yesus membicarakan bahwa Yesus harus kembali ke Yerusalem untuk melanjutkan misi keselamatan yang sedang diembannya. Begitu luar biasa ya Yesus. Saya sih menduga-duga, tidak ada tafsiran yang bisa dipercaya lah ya. Tapi saya menduga-duga mereka mungkin menceritakan apa yang akan Yesus alami di Yerusalem. Bisa saja mereka menahan ya, atau begini ya, Yesus kamu pikirkan lagi lah, itu bahasa saya lah ya. Ini kamu akan disalibkan, kau akan ditolak, dianiaya, kau akan dibunuh, mungkin begitu. Tetapi tidak diceritakan sih, itu tidak ada dasarnya ya. Tapi saya hanya membayangkan saja, tapi Yesus diceritakan, yang Alkitab tulis bahwa Yesus menceritakan misi keselamatan kepada dua orang ini, saudara. Sehingga kita melihat sesuatu yang indah sekali. Nah, transfigurasi Yesus ini disaksikan oleh tiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu memberikan nilai iman kepada murid-muridnya. Apa itu? Bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami oleh Yesus, penyalipan, aniaya, dia dibunuh, mati, itu akan membawa peristiwa kemenangan. Jadi ada kemuliaan di balik hinaan, cacian, dan ada kemuliaan yang akan menguatkan murid-muridnya. Jadi yang mereka lihat, sebelum mereka melihat Yesus berdarah-darah, sebelum mereka melihat tubuh Yesus bermahkota duri, lambungnya tertusuk, mukanya hancur, punggungnya hancur, dicambuk, mereka terlebih dahulu melihat kemuliaan Allah, tubuh yang berkilau-kilau itu, dan itulah yang menguatkan para murid-muridnya. Sebuah peristiwa bagaimana mereka melihat Yesus dalam rupa yang lain, saudara. Nah, ini sebuah peristiwa yang indah yang kita lihat dalam gereja transfigurasi. Apa yang kita terima di situ jelas, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia Tuhan yang begitu dahsyatnya. Kenapa, saudara? Karena di sana menarik sekali, Yesus dijumpai oleh dua sosok ini, yaitu Elia dan Musa. Saya sangat tertarik untuk mengupas tentang Musanya. Kenapa, saudara? Ketika saudara membaca ini harusnya saudara kaget, loh kok Musa hadir di Gunung Tabor? Saudara ngerti apa yang saya maksud? Karena perhatikan, pada peristiwa ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada satu peristiwa di mana Musa melawan perintah Tuhan, yaitu mengeluarkan air dari batu dengan cara memukulnya. Saudara, ini yang kemudian mendatangkan hukuman atas Musa, sehingga Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, saudara. Ini menjadi sebuah peristiwa yang kita mesti ingatkan.
Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, sehingga suatu kali ketika Musa ada di sebuah tempat di Gunung Nebo, maka Musa memandang Israel, karena Gunung Nebo ini, dari gunung ini sudah bisa melihat Israel. Jadi tinggal selangkah lagi Musa masuk ke tanah perjanjian, tapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, diperkirakan Musa mati juga di Gunung Nebo ini. Tapi kan kita nggak bisa lihat kuburannya karena tubuh Musa, jasad Musa tidak diketahui ya. Ditafsir dibawa malaikat supaya tidak diagung-agungkan, dipuja-puja oleh orang-orang Israel sebagai sebuah sinkretisme. Sehingga Musa pemimpin besar Israel ini kita nggak bisa menemukan tubuhnya atau kuburannya, saudara. Nah, perhatikan, saya ajak saudara sekarang pindah ke Gunung Nebo supaya kita bisa melihat di mana Musa waktu itu berdiri. Nah, saya menunjukkan kepada saudara di tempat inilah ya, di tempat ada sebuah penunjuk ini di Gunung Nebo. Sekarang letaknya bukan di Israel, tapi di negara Yordania. Jadi kalau saudara ke sini keluar dari Israel ini keluar dari Israel, di Yordania. Nah, itu di belakang saya juga ada patung ular tembaga ya. Jadi itu yang ada peristiwa-peristiwa Musa terjadi, patung ular tembaga. Nah, kalau saudara berdiri di tempat ada kotak ya, yang ada panah-panahnya itu adalah diperkirakan disitulah Musa berdiri memandang Israel dengan sedihnya karena dia tidak diizinkan masuk oleh Tuhan. Ya, sangat menyedihkan ya. Perhatikan, kalau saudara lihat di situ, itu tempatnya sebenarnya sudah tidak jauh lagi. Kenapa? Karena menuju ke Yerusalem itu hanya 46 km, kurang lebih ya arahnya kelihatan di situ. Menuju ke Qumran, itu di Bethlehem juga 50 km, ke Qumran 25 km, ya cuma Magelang Jogja lah, hanya tinggal sedikit. Kalau jalan kaki ya normal selama-lamanya 3 hari lah. Misalnya menempuh jarak 40 km dengan jalan kaki, ya paling lama seminggu lah begitu ya. Tapi kalau orang lari ya bisa sehari juga bisa sampai, 2 hari juga bisa sampai. Tapi taruhlah ya tinggal 40 km. Disitulah Musa memandang Israel. Saudara bisa kelihatan kalau berdiri di situ, saudara akan melihat sebuah pemandangan Israel dari ketinggian. Wow, kalau saudara di situ, saya pastikan saudara akan merasakan sebuah emosional yang begitu luar biasa tentang bagaimana Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk Israel. Jadi sangat-sangat emosional karena sangat menyedihkan. Anda bisa membayangkan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati, bangsa yang menjengkelkan, bangsa yang waduh berapa kali akan melempari Musa dengan batu, tetapi tinggal selangkah lagi Musa nggak bisa diizinkan masuk ke tanah perjanjian ya. Kita baca ayatnya itu di Bilangan pasal 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya, perhatikan, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan di ajal Musa waktu hampir mati, Tuhan kembali mengingatkan. Waduh, ini peristiwa yang sangat menyakitkan ya. Kalau saya mesti sedihnya minta ampun, saudara ya. Saya aja bukan mengalami seperti Musa, tapi saya percaya saya bisa merasakan betapa menyedihkannya. Pada saat ajal Musa akan datang, waktu Musa akan mati pun, Tuhan kembali mengingatkan tentang hukuman ini, saudara. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 48 mulai. Judulnya ajal Musa mendekat. Perhatikan, pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo.
Nah ini tadi ya Gunung Nebo, saya sudah mendaki Gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Jadi Musa diizinkan hanya untuk memandangnya, saudara. Aduh rasanya nggak enak banget ya, rasanya sedih banget. Kemudian kau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, di atas gunung Nebo, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu. Sudah meninggal di gunung Hordan dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Wow, saudara, ini sebuah tempat yang di mana Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Musa, sekarang kamu boleh melihat, ya. Dikatakan engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana. Wah, kerja keras 40 tahun, mengalami susah payah di padang gurun, tinggal masuk ke tanah yang penuh susu dan madu, Musa tidak diizinkan. Makanya ini pelajaran penting buat kita ya, ketaatan itu sangat-sangat diperhitungkan Tuhan. Bahkan Musa enggak taat kali ini pun harus dihukum Tuhan. Nah kembali yuk kita ke Gunung Nebo ya ini. Jadi kalau ini adalah tempat di mana Musa diperkirakan berdiri. Jadi bisa memandang tanah Israel. Itu ada arahnya ke Yeriko, ke arah sana sekian kilometer, ke Yeriko, ke Yerusalem, ke arah sana sekian kilometer, ada Laut Mati di sekitar sana. Itu hanya puluhan kilometer saja, 40-an kilometer. Wah itu sesuatu yang sangat sebenarnya dekat sekali. Kalau sekarang naik mobil pun ya Jogja Magelang paling tidak sampai 1 jam nyampe saudara ya. Tapi kalau jalan kaki ya paling mungkin sekitar 5 hari atau 2 hari pun sudah sampai. Tapi sungguh menyedihkan, Musa tidak diizinkan masuk. Tapi perhatikan, kembali ke transfiguration of Jesus. Apa yang kita pelajari di sini? Perhatikan saudara, ternyata Musa pada akhirnya masuk Israel juga. Buktinya dia muncul di tempat yang kita baru pelajari saudara ya. Sebuah tempat yang kita lihat, Gunung Tabor. Gunung Tabor di Israel saudara. Jadi rupanya pada akhirnya Musa tetap bisa masuk ke Israel. Buktinya dia ada di Gunung Tabor. Nah, artinya apa saudara? Kematian itu membebaskan kita dari keterbatasan. Kematian membebaskan kita dari semua kelemahan. Jadi kalau orang mati, apalagi mati di dalam Tuhan, dia dipulihkan, bahkan janji Tuhan diberikan. Jadi Musa tidak harus menanggung hukuman itu sepanjang kekekalan. Ketika dia mati selesai saudara, ternyata dia bisa masuk ke Gunung Tabor di Israel. Nah kita nggak tahu dalam roh Musa pasti ada di mana-mana saudara ya. Jadi yang kita tahu ternyata Musa ada menjejakkan kakinya di Gunung Tabor. Jadi ini menjadi pelajaran yang unik ya untuk kita bisa memahami. Kalau kita nggak dihubungkan ke situ, saudara akan bingung. Loh kok Musa kok bisa? Nah itu sebabnya kita akan melihat. Mari kita lihat sebagai penutupnya. Apa yang kita pelajari di Gunung Tabor ini atau gereja transfigurasi. Tadi ada selipan tentang Musa ya, supaya saudara punya info tambahan lah, pengetahuan tambahan. Jadi Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian, tapi pada akhirnya Musa masuk juga. Kapan? Ketika Musa sudah dalam tubuh kemuliaan. Nah kita semua nanti ketika kita mati akan diganti tubuh jasmani menjadi tubuh kemuliaan. Bercahaya-cahaya, kita bisa bepergian kemana-mana tanpa dihalangi. Kalau sekarang kita mau pingin ke Amerika, pingin ke Danau Toba, kita pingin ke Bali, masih terbatas dengan banyak hal, pesawat gak ada terbang, gak punya duit, pesawatnya ada, duitnya gak ada. Saudara besok dalam kemuliaan kita gak perlu terbatas lagi. Lihat Musa, dia bisa berkunjung kemana-mana, bahkan dia bisa masuk ke tanah Israel lebih dengan kekuatan yang lebih lagi. Nah mari sebagai penutup kita akan menerima reviewnya atau nilai rohaninya.
Nilai rohani Yesus adalah Tuhan. Buktinya yang pertama transfigurasi, perubahan rupa. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia pribadi Allah yang hidup, dia bukan manusia biasa, dia bukan manusia yang lemah. Jadi kalau saudara melihat Yesus setelah turun dari Gunung Tabor, kemudian menyerahkan dirinya untuk disalibkan, disiksa, bukan berarti dia lemah. Saudara tahu, Yesus menyerahkan dirinya menjadi domba sembelihan supaya kita, saudara dan saya, tidak perlu lagi menanggung kutuk dosa. Yesus yang menanggungnya. Kenapa? Kalau Yesus mau lepas dari hal itu terlalu mudah, saudara. Yesus tinggal pulang aja sama Elia dan Musa kembali ke surga. Mudah aja, mungkin Elia dan Musa bisa saja membujuk Yesus, saya pulang aja lah ke surga. Ya itu kan guyonan saya ya. Tapi Yesus menjelaskan tentang perjalanannya menuju ke Yerusalem untuk disalibkan. Saudara, Yesus adalah Tuhan, buktinya dia berubah rupa, bertransfigurasi. Yang disebutkan saya tadi, seorang teolog menyebutkan bahwa ini adalah puncak spiritual Yesus, spiritualitas Yesus di atas muka bumi. Ya, bukan ketika dia menyembuhkan orang sakit, sekali lagi, bukan ketika dia berjalan di atas air yang menunjukkan dia Tuhan, bukan. Transfigurasi itulah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ya, yang kedua, Yesus benar-benar Tuhan, buktinya dia dihormati Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah pribadi yang sangat dihormati di Israel. Ya, saya tadi di depan menceritakan bahkan jasadnya Musa dan Elia pun tidak diizinkan ada di bumi, kan? Elia diangkat Tuhan dengan kereta berapi, ya, bukan kereta api ya, kereta berapi, saudara. Wah, menyala-nyala sehingga jasadnya enggak ditemukan. Kenapa? Dia nabi besar. Kalau kuburannya ada, orang pasti akan menyembah kuburan itu. Bahkan pasti akan menjadikan tempat itu sebuah tempat keramat. Musa, kuburannya tidak ditemukan. Kenapa? Karena diambil jasadnya oleh malaikat supaya tidak menjadi sinkritisme, menjadi sebuah dipuja-puja bahkan lebih daripada Tuhan mungkin. Sehingga dua orang ini yang jasadnya tidak ditemukan. Nah saudara perhatikan, kenapa? Karena dua orang ini hebat, dua orang ini luar biasa saudara. Tapi dalam peristiwa transfigurasi itu mereka bahkan menghormati Yesus. Artinya Yesus yang kita sembah bukan sekedar tokoh agama yang dihembus-hembuskan orang di luar sana. Yesus hanya sekedar guru, Yesus hanya nabi, Yesus hanya nabi, bukan. Yesus bukan sekedar nabi, dia tingkatnya bukan nabi, dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, bukti Yesus adalah Tuhan. Dia menguasai waktu dulu, sekarang, dan masa yang akan datang, saudara. Bayangkan, perhatikan, Musa dan Elia pun tidak hidup dalam generasi yang sama. Perhatikan ya, dalam penjelasan saya tadi di dalam video, Musa dan Elia bukan hidup dalam masa yang sama. Beda generasi. Apalagi dengan waktu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu Yesus ada di Gunung Tabor. Wow, itu peristiwa udah ribuan tahun yang lalu, saudara. Tetapi perhatikan, Yesus dijumpai mereka, mempertemukan mereka. Bahkan yang keempat, membawa Musa masuk ke Israel. Siapa yang bisa melakukan ini? Berkuasa atas masa lampau, berkuasa atas zaman-zaman pada para nabi pada zaman dulu. Dikuasai oleh Yesus, sehingga Yesus sanggup untuk menghadirkan Musa dan Elia di Gunung Tabor. Dua orang ini saja beda generasi, beda waktu. Apalagi dengan para murid. Tapi itulah yang menunjukkan Yesus berkuasa atas waktu. Dalam kekekalan, kemahakuasaannya Tuhan. Di dalam Allah tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga dia bisa menghadirkan siapa saja. Bahkan kalau perlu dia bisa menghadirkan Adam dan Hawa sekalipun ada di Gunung Tabor. Tapi itu tidak perlu karena yang dibutuhkan adalah dua orang yang sangat dihormati di Israel ini, yaitu Elia dan Musa, yang menjadikan mereka sadar ternyata Yesus punya kedudukan lebih tinggi daripada orang-orang yang dianggap
hebat di Israel. Ini yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Gunung Tabor menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Transfiguration of Jesus Christ menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kiranya ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar. Kami menyembah Engkau sebagai Tuhan. Hari ini kami dikuatkan. Engkau bukan sekedar tokoh agama, Engkau bukan sekedar guru, Engkau bukan sekedar tabib, bahkan banyak orang menyebut Engkau sebagai nabi. Kami tidak menyebut Engkau sebagai nabi. Nabi Isa Al-Masih sekalipun, no. Karena kami menganggap Engkau bukan sekedar nabi, tapi Engkau adalah Tuhan. Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya kami tidak salah menyembah Engkau, Tuhan yang berkuasa atas masa lampau, masa kini, bahkan masa depan. Engkau menjelaskan kepada Musa dan Elia tentang apa yang akan terjadi di masa hari-hari ke depan, tentang perjalanannya ke Yerusalem. Yesus, Engkau bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan, masa lampau, bahkan masa kini. Kami sungguh mempercayakan hidup masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, apapun yang jadi pergumulan kami percayakan kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami, atas masa-masa hidup kami. Diberkatilah bila kami sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bila kami menderita, Tuhan akan berikan kelegaan. Bila kami merasakan terikat, Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.